kalian sudah cukup lama presentasi, bahkan mungkin dari SMA barangkali ya kan, mungkin ada yang beberapa guru ngasih tugas sama kalian suruh presentasi. Jadi mungkin presentasi ini bukan suatu hal yang baru bagi kalian. Saya yakin pasti kalian sudah sering, dan mungkin dari semester 1 mata kuliah apapun yang kalian ambil, mungkin ada yang tugas yang harus kalian presentasi. Ya, jadi ini bukan hal yang baru. Oke, kemudian kita masuk presentasi oral. Jadi presentasi itu biasanya dibagi dua, ada presentasi oral dan presentasi poster. Yang oral ini adalah presentasi yang disampaikan secara langsung face to face. Itu. Jadi yang pembicara kita ada PowerPoint, kemudian si presenternya berbicara di depan audiens, itu namanya presentasi oral. Ya kayak presentasi yang bakal kalian lakukan nantilah, itu pasti presentasi oral namanya. Oke, dilakukan biasanya pada saat pertemuan, ya mau conference, mau seminar nasional, seminar internasional, mau loka karya, mau apa lagi namanya, bahkan dalam kayak meeting gitu juga mungkin ada yang presentasi. Nah, kalau yang dia bersifatnya biasanya conference, baik nasional ataupun internasional, itu kan pesertanya banyak. Biasanya itu waktunya relatif singkat. Jadi kalian itu biasa dibatasi waktu. Satu presenter itu memaparkan presentasi mungkin dikasih waktu maksimal 15 menit. Udah sama tanya jawab. Bisa jadi presentasi mungkin 10 menit, 5 menit tanya jawab. Sebentar ya. Lobet pula hati saya. Laptop. Oke, maaf tadi terputus. Jadi sekarang kita lanjutkan. Nah, karena waktunya itu relatif singkat, otomatis kita harus sampaikan hal-hal yang penting saja. Nah, biasanya itu kita pakai slide transparansi atau PowerPoint. Nah, biasanya umumnya itu orang buat satu slide itu untuk dipaparkan dalam waktu 1 menit. Jadi karena dia waktunya singkat, sebaiknya satu slide itu bersih 1 poin aja. Jangan satu slide itu kalian buatnya terlalu penuh. Jadi 1 poin sehingga kalian setlah dia waktunya untuk menyampaikannya itu cukup dalam waktu 1 menit. Kemudian buatlah ukuran huruf yang relatif besar, yang gampang dibaca oleh orang walaupun jaraknya agak jauh. Untuk teks harus kontras dengan latar belakang atau background-nya. Jadi baik itu teks, baik itu gambar, tabel, dan sebagainya, itu harus kontras dengan background-nya. Jadi jangan warna background sama warna teks atau gambar itu mirip. Itu jadinya kan tulisannya atau gambarnya jadi kurang jelas kelihatannya, ya kan. Jadi kalian pilihlah warna yang kontras. Misalnya kalau latarnya kalian udah buat hijau muda seperti warna ini misalnya. Nah, kalian buatlah si teks atau gambarnya warna kuning, orange, atau coklat. Nah, itu akan lebih kontras dia. Jadi jangan kalian pilih warnanya yang hijau tua sama hijau muda. Kan itu nggak kontras dia. Kemudian harus dibuat sesederhana atau sesimpel mungkin. Hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu presentasi. Yang paling penting waktu presentasi itu harus rileks, harus tenang. Kalau kalian waktu presentasi gugup, maka apa yang mau kalian sampaikan itu bisa jadi tidak tersampaikan sepenuhnya. Artinya gini, kalian pasti sebelum presentasi udah ada latihan kan? Sudah ada apalah kita bahasa Medannya ancang-ancang. Jadi kalian sudah buat kira-kira nanti saya akan di slide ini saya akan sampaikan poin A, B, C misalnya. Jadi karena kalian gugup bisa jadi poin yang C-nya lupa kalian sampaikan.
Sementara mungkin poin C itu penting gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh harus diperhatikan. Jadi usahakan tenang, rileks, karena itu akan membantu kalian juga dari cara menyampaikannya. Triknya gimana Bu supaya rileks? Namanya orang gugup gitu ya kan. Jadi gini, di mindset kalian itu kalian tanamkan bahwasanya itu materi kalian yang buat, ya kan? Misalnya seminar proposal. Proposal itu kalian tentunya sudah bergerak dari mulai mencari judul. Mencari judul sampai judul di ACC, sampai kemudian kalian studi literatur, kalian baca banyak referensi yang terkait dengan judul yang kalian buat, sampai kalian buatlah laporan proposalnya. Ya kan? Baru kemudian kalian buatlah materinya, pindahkan ke PowerPoint. Artinya itu kan dari A sampai Z kerjaan kalian semua. Jadi kalian harus set di mindset kalian bahwasanya kalianlah yang lebih paham tentang apa yang kalian buat itu. Kalian yang lebih mengerti apa yang kalian buat, sehingga kalian waktu menyampaikannya itu lebih percaya diri. Oke, nah kemudian selanjutnya itu ngomongnya itu harus gimana ya, speednya itu disesuaikan, jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan juga, karena kita juga mengejar waktu. Jadi dia harus sedang, intonasi atau speed untuk menyampaikan itu sedang dan harus jelas gitu loh. Nah kemudian kalian harus pandang audiens. Jadi kalian harus munculkan eye contact dengan audiens. Jangan kalian cuma baca screen atau cuma lihat layar laptop kalian. Ya. Jadi sebanyak mungkin usahakan kalian itu memandang audiens, membuat komunikasi dua arah dengan audiens. Kalau kalian cuma baca screen atau cuma lihat layar laptop, itu kan artinya kalian gimana ya? Kalau bahasa orang Medannya jadinya asik sendiri gitu kan. Jadi kalian presentasi, kalian asik sendiri, nah sehingga apa? Audiensnya juga mencari kesibukannya sendiri. Jadi tidak akan ada yang mendengarkan apa yang kalian sampaikan dan tidak akan ada yang berusaha untuk mengerti apa yang kalian sampaikan. Juga jangan bahan yang ada di screen itu dibaca gitu. Atau bahkan dihafal. Bu, dihafal kan bagus. Bukan seperti itu prinsipnya. Artinya gini, poin-poin yang kalian mau sampaikan itu boleh kalian hafal. Misalnya di slide yang ini saya mau menekankan menyampaikan A, B, C, itu boleh kalian hafal. Tapi kalian harus uraikan dia nanti pas presentasi itu dengan bahasa kalian sendiri. Ya, jadi dihindarilah yang kadang-kadang cobalah kalian perhatikan, orang presentasi itu teksnya apa yang ditulis dibaca semua. Jadi nggak ada yang diterangkan satupun. Ya udah dibaca aja semua dari A sampai Z. Kalau seperti itu presentasi yang gagal. Artinya gini, dia kasih aja itu bahannya ke orang, ke audiens, orang kan juga bisa baca. Ya kan? Tapi dengan baca aja kan orang belum tentu paham. Makanya harus dijelaskan dengan bahasa sehari-hari yang gamblang, yang simple, mudah dimengerti. Kemudian gunakan waktu yang diberikan seefisien mungkin. Jadi masalah waktu ini sebenarnya hal yang paling pokok di dalam presentasi. Bahkan di seminar nasional pun yang di Indonesia dimanapun lah ya, mau di Medan, di Pulau Jawa sana, itu kalau seminar sekarang waktunya udah malah diperketat. Jadi sebelum presentasi, presenter dikasih tahu bahwasanya akan disediakan waktu maksimal 15 menit. 10 menit presentasi misalnya, 5 menit yang jawab. Jadi usahakan jangan lebih dari waktu itu. Kenapa? Karena kalau waktu kita lebih, nah bayangkan misalnya kita kena presentasi itu giliran pertama, sesi pertama. Nah, bagian orang yang terakhir, yang sesi belakang bisa jadi waktunya mundur kan. Jadi itulah jadinya waktunya molor. Sementara yang kita tahu di luar sana, waktu itu adalah hal yang penting. Mereka sangat disiplin sama waktu. Molor 5 menit aja itu sudah menjadi kegagalan sama mereka. Nah, jadi kita juga harus membiasakan diri untuk efisien terhadap waktu, disiplin terhadap waktu tadi. Jadi kalau dikasih waktu 10 menit, ya jangan juga 5 menit selesai. 9 menit
itu kalian usahakan selesai 9 sampai 9.30. Jadi jangan juga terlalu cepat gitu ya. Manajemen waktu itu paling penting. Jadi caranya gimana Bu? Ini kan waktunya singkat. Nah caranya sebelum kalian presentasi pada hari H, kalian latihanlah dulu sama kawan-kawan kalian. Jadi nanti ada satu yang set timer. Ya kan, kalau bisa ada yang tanya jawab tujuannya apa. Jadi nanti waktu kalian presentasi beneran, kalian nggak gugup. Kalian sudah latihan, sudah terbiasa dengan apa yang mau disampaikan. Itu biasanya meningkatkan percaya diri. Oke, kemudian harus bicara dengan lugas, yang artinya jelas, to the point, ya kan, ya memanage waktu lah intinya. Kalau kita tahu waktu terbatas, maka kita sampaikanlah hal-hal yang pokok-pokok, yang penting-penting aja. Oke, nah hal yang penting dalam pembuatan PowerPoint, yang pertama usahakan dia menggunakan gambar atau tema, grafik, diagram, dan sebagainya. Jangan terlalu banyak menampilkan narasi atau kalimat. Sebaiknya hanya poin-poin saja yang ditampilkan pada slide. Kemudian presentator dapat menjelaskan lebih rinci melalui lisan. Jadi gini, kalian usahakan yang tadinya kalian buat PowerPoint itu teks, itu sebisa mungkin rubah dia dalam bentuk gambar atau grafik, tabel, diagram. Jadi nanti di bawah gambar itu kalian kasih keterangan, itu apa, gambar apa. Misal gini, contoh penelitian kalian misalnya ekstraksi minyak kemiri. Ya kan? Nah, jadi kalian tampilkanlah bahan baku. Gambar kemiri. Di image Google tuh banyak. Jadi buatlah gambar kemiri, kemudian di bawahnya buat tuh kemiri. Baru kemudian tanah. Masuk apa? Ya berarti ekstraktor, ya kan? Nah, ekstraktor itu juga gambarnya banyak di Google Image. Kalian buatlah ekstraktor. Nah, misalnya kalian pakai pengaduk, ya kalian tambahkan pengaduk di situ. Kemudian kecepatan pengaduk berapa. Kemudian pasti dipanasin. Nah, berapa temperaturnya, misalnya berapa tekanannya yang kalian set, itu boleh kalian buat alurnya di dalam gambar, baru kemudian hasilnya produknya. Bagaimana cara pemurniannya, itu kan bisa dibuatkan di dalam bentuk gambar atau diagram. Artinya, kalau sudah kalian buat dia dalam bentuk gambar atau diagram, orang lebih mudah memahami kan, daripada orang harus membaca teks prosedur penelitian kalian gitu loh. Nah, jadi itu paling penting. Hindarilah narasi yang terlalu banyak. Sebaik mungkin kurangi narasi, yang bisa kalian ganti dalam bentuk gambar itu kalian ganti dalam gambar ya. Kalau tidak bisa, cukup narasinya itu kalian buat apa namanya, kayak kesimpulannya aja, hal yang pokoknya aja, nanti kalian uraikan dengan bahasa kalian sendiri waktu kalian presentasi. Jadi jangan nanti di narasi misalnya itu kan ekstraksi gitu kan, kalian buat ekstraksi adalah gitu, itu jangan. Itu di PowerPoint tolong dihindari. Ya pengertian ekstraksi, kemudian pelarut yang digunakan, itu tolong dihindari. Kata-kata yang terlalu banyak, narasi yang terlalu banyak di dalam PowerPoint itu sebaik mungkin dihindari. Perbanyaklah gambar. Kenapa? Karena dengan gambar orang akan lebih gampang memahami apa yang mau kalian sampaikan. Jika ada tabel atau grafik, cukup tampilkan itu aja. Kemudian narasi atau kalimatnya dapat disampaikan secara lisan. Jadi kan kalau seminar hasil penelitian, kalian kan nanti buat grafik hasil dan bahasan. Kalian tampilkan grafik, kemudian mungkin misalnya di grafik itu apa yang mau kalian titik beratkan highlight-nya. Tinggal kalian buat misalnya temperatur optimum sekian. Itu boleh kalian tampilkan di samping grafik. Bukannya nggak boleh, boleh. Kalian tampilkan poin-poinnya aja yang penting. Kondisi optimum di grafik sekian, pH sekian misal ya. Nanti kalian uraikan sendiri dengan narasi kalimat yang kalian buat. Jadi jangan dibuat di bawah grafik. Dari grafik terlihat bahwasanya yang biasanya kalian uraikan di dalam laporan hasil penelitian itu kalian tulis pula di dalam si PowerPoint, itu jangan.
Jatuhnya apa kalau kalian tulis itu? Kalian pasti akan cuman membaca dan akan cuman menghafal apa yang ditulis itu. Nah, jadinya dengan kalian membaca, orang nggak akan paham apa yang kalian baca itu. Tapi kalau kalian jelaskan itu dengan kata-kata kalian sendiri, ya kayak ngobrol gitu loh. Ya kan? Dengan ngobrol, itu kan lebih gampang dicerna kan, lebih gampang dimengerti daripada kalian membaca, kawan kalian mendengarkan. Itu kira-kira bedanya. Oke, kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami dan sopan. Jadi gunakan kata-kata yang sederhana. Jangan, oh ini orang teknik kimia nih, kebetulan penelitian kalian banyak istilah-istilah asing yang mungkin di bidang ilmunya kalian itu sudah familiar. Tapi kan audiens kalian tidak selamanya orang teknik kimia semua. Kalian coba gabung sama orang teknik industri aja. Misalnya kalian presentasi proposal aja. Proposal penelitian. Terus audiensnya teknik industri. Itu juga untuk menyambungkan itu butuh waktu kan. Jadi kalau kalian bisa buat slide-nya itu sesimpel mungkin, menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin, saya rasa multidisiplin ilmu manapun bisa paham gitu. Itu sangat penting. Apalagi nanti kalau kalian seminar internasional, itu biasanya pesertanya banyak sehingga mereka akan membagi persesinya itu agak general. Jadi gini, karena terlalu banyak disiplin ilmu yang ikut dalam acara tersebut, biasanya itu kalau kita teknik kimia itu digabungnya dengan MIPA. Teknik kimia biasanya teknik lingkungan, kemudian MIPA kimia, MIPA biologi. Itu yang paling sering digabung sama kita. Nah, kita pun sama orang MIPA kimia itu sebenarnya ada banyak perbedaan kan. Ya kan? Filosofi kita tekniknya sama mereka itu tidak sama. Nah, jadi kita harus mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Jadi gunakan bahasa yang gampang, mudah dimengerti oleh semua orang dari berbagai disiplin ilmu manapun. Kemudian, periksa ejaan dan tata bahasa. Seringkali kan pas kalian buat PowerPoint itu kan kalian setiap kalian praktek praktek cara presentasi sebelum hari H itu pasti ada tambahan-tambahan kan. Nah, biasanya itu kadang-kadang yang finalisasi yang terakhir itu kalian nggak cek lagi. Jadinya ada yang ejaan yang salah-salah gitu, editannya jadi salah-salah. Nah, itu kan fatal kan di hari H kalian presentasi, baru kalian pas presentasi baru kalian lihat, oh itu salah ternyata. Nah, itu kan jadi menimbulkan apalah ya, terkesan bahwasanya kalian itu persiapannya tidak matang 100%. Ya, tolong ya yang itu diperhatikan. Nah, kemudian yang satu poin lagi itu ada yang kadang-kadang di materi PowerPoint ini terkesan biar dia tidak terlalu kosong, kalian tampilkan gambar animasi. Ya kan, kalian tampilkan gambar animasi atau apalah gambar. Yang paling sering saya jumpai itu teknik kimia tuh gambar orang pakai baju lab, itu bukan gambar orang sesungguhnya ya, kayak digambar kayak gitu, image ya digambar, pakai baju lab, sedang meneliti di mikroskop. Nah, itu paling sering saya jumpain. Oke. Nah, gambar-gambar yang seperti itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena itu tidak ada kaitannya dengan tema atau topik yang mau kalian sampaikan. Tapi misalnya gini, kalian tadi misalnya judulnya ekstraksi minyak kemiri. Nah, kalian tampilkan pohon kemiri misalnya. Di sudut-sudut slide itu ada gambar pohon kemiri atau gambar buah kemirinya atau gambar biasanya seperti apa produk dari minyak kemiri. Itu boleh. Kenapa? Karena ada kaitannya. Jadi untuk yang tidak ada kaitannya sebaiknya itu dihilangkan dari dari slide. Kemudian kalau slide tersebut ada beberapa, slide ada 3 lembar aja, itu sebaiknya dibuat penomoran. Jadi misalnya slide-nya 3, 1 dari 3, 2 dari 3, 3 per 3 gitu. Jadi setiap halamannya itu jelas bahwa itu nomor slide berapa. Apalagi kalau slide-nya banyak, ya kan? Kemudian pemilihan warna itu menurut saya lumayan penting. Karena gini, kalau kita buat latar atau background-nya putih, kemudian tulisannya, gambarnya, semuanya hitam,
itu juga tidak menarik. Kalian bayangkan misalnya kalian punya slide 1 sampai 10. Semua warnanya hitam putih, black and white. Itu tidak menarik. Bukan berarti terkesan, Bu, itu kalau warna backgroundnya putih, terus tulisannya hitam, gambarnya hitam, itu formal, Bu. Itu tidak ternyata. Ternyata gambar yang lebih berwarna-warni itu yang lebih diminati. Itu yang lebih menimbulkan ketertarikan orang untuk fokus kepada apa yang mau kita sampaikan. Tuh. Oke, jadi nanti tugas kalian, seperti yang saya sudah bilang di awal, kalian minggu, kan sama saya 4 minggu nih. 4 minggu, kemudian saya minggu kedua dan minggu ketiga itu kalian presentasi dari proposal yang telah kalian buat. Ya. Jadi kan kalian sudah belajar dengan Bu Sri Maulina bagaimana menyusun bab 1 dari penelitian, ya kan. Jadi di situ kalian udah buat latar belakang. Nah, di latar belakang itu kan yang terpenting sebenarnya adalah motivasi kalian memilih judul. Kenapa sih kalian memilih topik A misalnya? Itu harus kalian uraikan. Kemudian kalian harus munculkan di situ penelitian terdahulu kan. Jadi harus tahu posisi originality dari penelitian kalian. Jadi apa yang telah dibuat orang, apa yang kalian buat, apa bedanya antara apa yang udah dibuat orang sama yang kalian akan kerjakan, itu poinnya yang sangat penting di dalam bab 1. Oke, jadi saya mau itu nanti kalian buat PowerPoint-nya, jadi nanti penelitian terdahulu itu kalian buatkan aja dalam gambar. Misalnya ekstraksi minyak kemiri ya, orang yang udah buat kemiri, kemudian dia ekstraksi, mungkin kondisi optimumnya itu beda sama yang hasil kamu, atau dia pemurnian produknya beda. Jadi kalau dibuatkan penelitian yang terdahulu si A, ini seperti ini si B seperti ini, si C seperti ini, yang mau kami buat itu ini gitu. Itu yang paling penting di bab 1. Kemudian apa? Barulah tujuan manfaat dan perumusan masalah. Jadi yang saya mau tekankan, usahakan teks-teks yang sudah kalian buat di dalam PowerPoint untuk tugas dari Bu Sri Maulina, itu saya mau kalian ganti dia ke dalam bentuk gambar semaksimal mungkin, sebanyak mungkin yang kalian bisa. Oke, jadi jangan yang PowerPoint untuk Bu Sri Maulina dengan untuk tugas Bu Sri Maulina yang untuk tugas CP1 itu juga yang kalian sampaikan di CP2. Karena nanti saya akan cross check dengan Bu Sri Maulina. Jadi saya mau melihat setelah saya sampaikan ini, kalian ada bedanya enggak membuat PowerPoint-nya itu? Oke, harapannya apa? Yang sudah saya alami 20 tahun lebih di teknik kimia, itu setiap seminar proposal, seminar hasil, itu mahasiswa semuanya hampir 100% teks. Gambar kapan yang ada? Yang waktu kalian tampilkan grafik hasil. Grafik hasil. Ya kan? Baru pas kalian tampilkan data, itulah dia baru keluar gambar. Gambar grafik. Tapi dari awal yang bab 1 segala macam itu teks semua yang kalian munculkan. Itu tidak menarik dan sebenarnya itu kurang baik di dalam membuat materi presentasi. Oke, jadi prosedur itu adalah bagian yang paling gampang untuk dibuatkan dia dalam bentuk gambar. Ya, jadi kalian buat bahan baku, kalian buat proses, tuh masuk misalnya ke fermentor kah, masuk ke dalam ekstraktor kah, destilator, apa segala macam tuh buatkan dalam gambar. Itu lebih gampang dimengerti daripada kalian prosedur baru nanti satu-satu kalian uraikan. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Orang jenuh membaca itu. Dan kalaupun kalian membaca A sampai Z, orang juga jenuh menunggu apa yang kalian baca dan itu akan sulit dicerna oleh audiens. Oke, sebelum saya lanjutkan presentasi poster, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sebentar. Itu nanti presentasinya saya kasih waktu 6 menit.
Ya, jadi kalian paparkan berapa slide lah? Mungkin 4 slide cukup lah ya. Kalian paparkan bab 1 kalian 3-4 menit paling lama, baru kemudian 2 menit di akhir itu saya akan bertanya kepada kelompok yang presentasi. Jadi untuk kuliah 6-7 itu giliran saya dulu yang bertanya ke kelompok yang presentasi. Baru nanti saya pinginnya itu di kuliah ke-8, kuliah yang terakhir mas saya, nanti akan saya pilih beberapa materi dari yang presentasi kalian itu, baru saya ingin audiens semua yang anggota kelas yang hadir berinteraksi dengan presenternya. Jadi saya ingin di kuliah akhir itu kalian tanya jawab sama kawan-kawan kalian tentang materi yang disampaikan. Ya, jadi disitulah saatnya interaksi kawan-kawan kalian bertanya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang mau kalian lakukan untuk penelitian. Kira-kira begitu nanti gambaran dari tugas CP2 di kalian. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut presentasi poster. Bu. Ya. Raffi kan sudah terlive dari laptop, jadi mungkin ada dari teman-teman yang mau saya screenshot, boleh dibantu. Cuma itu, Bu. Terima kasih, Bu. Kurang jelas, Raffi, gimana? Coba diulang lagi, boleh? Jadi kan Bu tadi Bu minta share screenshot, jadi mungkin dari teman-teman yang bisa bantu screenshot, soalnya Raffi udah join dari handphone Bu, karena nggak ada jaringan di sini Bu. Oh gitu. Jadi siapa yang bisa screenshot? Yang pakai laptop? Kalau pakai laptop lebih jelas. Izin Bu, sudah di screenshot Bu. Oh ya. Novifah ya. Nah, tunggu dulu. Di screenshot kan orangnya harus on cam semua dong. Coba yang tentukan judul, kemudian diskusi judul sama pembimbing, kemudian susun proposalnya, presentasi proposal, baru kemudian laksanakan penelitian, susun laporan hasil, dan presentasikan hasil penelitian. Nah, jadi karena kalian nanti akan lebih banyak presentasi, jadi harus terbiasa dengan mempresentasikan apa yang kalian lakukan. Oke, nah jadi yang paling penting itu hindari dia terlalu banyak teks. Itu kalau presentasi hasil penelitian. Kalau kalian presentasi tugas rancangan pabrik, nah itu mungkin ada beberapa teks yang memang harus dibuatkan teks kan gitu. Jadi nggak yang mesti oh ini semuanya harus dibuat dalam bentuk gambar ya, nggak juga, dilihat kondisinya. Artinya kalau teks itu bisa kita alihkan dia ke dalam bentuk gambar, kalian buat gambarnya. Tapi kalau nggak bisa, misalnya nggak bisa kayak apa? Misalnya kalau penurunan rumus atau kalian tampilkan rumus, kemudian perhitungan, pemodeling gitu loh. Modeling itu kan biasanya ada rumus, kemudian ada validasi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin tidak akan bisa kita buatkan dia dalam bentuk gambar. Palingnya bisa tabel barangkali kan. Jadi disesuaikan konteksnya. Nah, begitu juga kalau kuliah. Kalau kuliah ya pasti dosen-dosen kalian lebih banyak menyampaikan teks kan. Kenapa? Karena yang mau kami sampaikan itu teori. Teori itu kan memang dia identik dengan teks. Tapi kalau kalian menyampaikan hasil penelitian, itu kan kalian dari bahan baku menciptakan suatu produk. Ya kan? Nah, sehingga produk itu akan dengan sangat mudah kalian uraikan dia ke dalam bentuk gambar.
Ya kan? Kalau kalian pernah amati sales, promosi sesuatu sama kalian, presentasi dia. Presentasinya itu lebih banyak ilustrasi gambar kan? Kenapa? Karena dengan gambar itu kita lebih menarik, lebih gampang mencerna kan. Karena biar tujuannya itu tercapai. Tujuannya apa kita presentasi? Kan kita mau share ilmu, menyampaikan apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita pelajari itu kepada orang lain. Jadi kalau kita menyampaikannya dengan sederhana, simple, orang akan mudah paham, mudah mengerti. Oke, jadi kalau nanti kalian presentasi proposal, tinjauan pustaka itu perlu. Kan bab 2 tinjauan pustaka kan. Tapi tinjauan pustakanya jangan panjang lebar kali. Cukup 1 slide aja, paling banyak 2 slide. Jadi jangan terlalu panjang lebar kalian bicara tinjauan pustaka. Karena sebenarnya poin paling penting di situ apa? Bab 1 latar belakang. Apa yang mau kalian lakukan dan kenapa? Terus itu sudah pernah dibuat orang belum? Ya kan? Jadi biar tahu posisi kalian itu di bagian mananya dari yang sudah dikerjakan orang. Itu paling penting. Baru mungkin ruang lingkup. Kalau nggak dibatasi ruang lingkup, orang akan menyangka kalian mengerjakan semua prosedur A sampai Z. Kan gitu. Jadi dibatasilah yang kami mau lakukan itu ini lingkupnya gitu. Baru kemudian prosedur, metodologi. Itu juga bisa dibuat dalam bentuk gambar, lebih gampang orang mencerna kan. Yang kalian lakukan prosedurnya nggak usah terlalu detail lah, nggak usah yang sampai misalnya bahan baku digiling, kemudian disaring. Nah itu nggak perlu diuraikan selengkap-lengkapnya di prosedur. Jadi gambarkan aja bahan baku, kemudian kalau ada proses pemurnian satu proses saja, satu tahap, gambar, baru kemudian langsung masuk ke ekstraktor misalnya, fermentor, apalah gitu. Baru keluar produk itu mau dimurnikan gimana prosesnya. Jadi ke diagram-diagram aja lebih gampang. Nanti kalau kalian mau jelaskan detailnya, nah kalian jelaskan pakai lisan, bahasa sendiri. Paham ya kira-kira? Oke, sekarang kita lanjut sedikit lagi. Presentasi poster. Nah, jadi salah satu presentasi selain oral itu adalah poster. Nah, dalam acara seminar-seminar, kadang-kadang ada yang panitianya itu membuat 2 pilihan presentasi, bisa presentasi oral dan poster. Ada yang semuanya oral. Nah, jadi kalau presentasi poster ini, jadi kalian buat dia 1 lembar poster, kalian uraikan semua apa yang kalian lakukan A sampai Z di dalam poster itu. Jadi kalau dalam seminar biasanya si presenter harus berdiri di sebelah poster, standby di situ, baru nanti ada orang yang berminat mau melihat-lihat, mau bertanya lebih lanjut, itu akan langsung face to face nanya kepada si presenternya. Jadi presenternya fungsinya sama kayak waktu seminar oral, jadi dia menjelaskan apa yang dia lakukan kepada orang tersebut. Cuma bedanya apa? Kalau ini audiensnya mungkin face to face, bisa jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi kalau yang oral itu kan bisa jadi lebih banyak dari itu audiensnya. Nah, biasanya tuh karena dia hanya mengandung hal-hal yang pokok atau yang penting, detailnya dari yang kalian lakukan itu, kalian buatlah dia print out-nya. Jadi misalnya gini, kalian sudah buat PowerPoint untuk presentasi itu misalnya 10 slide. Itu kan kalian pilah-pilah untuk masukkan ke dalam poster. Tidak semua pasti yang bisa masuk ke dalam poster. Jadi dia dibuat rangkumannya jadi poster itu. Jadi kalau orang mau tahu detail lebih lanjut dari apa yang kalian buat itu, kalian bagikanlah print out-nya itu ke mereka. Jadi mereka bisa mempelajarinya lebih lanjut. Dan kalau bisa sih di akhir dari print out itu kalian buat email atau kontak kalian yang bisa dihubungi kalau dia mau diskusi lebih lanjut sama kalian. Itu biasanya. Nah, karena dia cuma 1 poster, harus dibuat
dalam bentuk poin-poin dan kalimat-kalimat yang singkat. Jadi dalam PowerPoint kan itu kalimatnya sudah sangat singkat. Nah, dalam poster itu kalau bisa dibuat lebih singkat dan lebih sederhana lagi. Kenapa? Karena dalam poster itu semua harus kalian tulis kan. Dari mulai bab 1, latar belakang, kemudian prosedur, hasil, pembahasan, sampai kesimpulan. Belum lagi biasanya kalau judul agak makan tempat dia kan dibuat agak lebih besar. Kemudian profil dari si penelitinya juga dibuat di samping. Nah, jadi itu harus kita set sedemikian rupa sehingga dalam satu poster itu juga nggak terkesan terlalu padat, nggak juga terkesan dia terlalu kosong. Kemudian teksnya itu harus minimum, harus dibuat perbanyak gambar dan tabel. Nah, itu pun karena tempatnya terbatas, gambar dan tabel juga harus dibuat yang sederhana mungkin, jangan yang terlalu kompleks. Ya, karena terkendala dengan tempat. Dibuat sesuai dengan tempat yang disediakan. Jadi nggak pernah ada orang presentasi poster tapi posternya 2. Itu enggak, tetap dia 1. Jadi dalam satu poster itu ya harus pinter-pinter kalian ngeset mana yang penting aja yang ditampilkan dan bagaimana tata letaknya. Kemudian poster itu harus self-explanatory. Artinya dengan kita banyak tampilkan gambar atau teks diagram di dalam si poster tersebut, orang melihat poster kalian itu dia lihat 5 menit gitu, dia setidaknya sudah paham 30-40% tuh kalian kerjakan apa. Baru biasanya dia jika dia tertarik untuk tanya lebih lanjut dia akan samperin kalian, dia akan jumpai kalian, dia akan tanya lebih lanjut tentang apa yang kalian kerjakan. Itulah kalian jelaskan sama dia. Baru nanti kalau dia tertarik lebih lanjut itu boleh diskusi lebih lanjut di waktu yang berbeda. Nah, itu sangat disarankan. Semakin banyak kita sharing ilmu sama orang, semakin banyak kepahaman dan ilmu itu yang kita dapat. Oke? Kemudian pembuatan PowerPoint. Nah, hal yang penting di dalam kita presentasi itu, ini tujuan presentasi apa? Mau menyampaikan atau sharing ilmu atau sharing research apalah yang mau kita sharing ke orang, tujuannya apa? Agar orang yang kita sharing tersebut tertarik dengan apa yang kita sampaikan, paham apa yang kita sampaikan. Ya kan? Agar orang bisa paham, maka kita harus buat PowerPoint-nya semenarik mungkin. Kalau dari tampilan awal tuh PowerPoint-nya menarik, orang akan fokus melihatnya dari A sampai Z yang kita sampaikan. Bayangkan kalau yang kita sampaikan itu dari awal orang melihat slide-nya kayaknya nggak menarik. Nah, itu audiens fokusnya akan berkurang, ketertarikannya itu berkurang. Kemudian kita harus menciptakan suasana presentasi yang mendukung sehingga peserta lebih fokus. Eye contact itu hal yang sangat penting di dalam presentasi. Jadi kita bangun interaksi antara kita dan audiens. Jadi dialog bukan monolog gitu loh kan. Jadi kita usahakan menyampaikannya itu seringan mungkin dan seenaknya kita ngobrol gitu loh. Kayak kita ngobrol ke audiens, ya kan, dengan bahasa yang ringan yang mudah dipahami gitu. Eye contact kalau bisa semaksimal mungkin. Oke? Tujuannya itu kan kita biar peserta paham, ya kan? Jadi kita harus berusaha menjelaskan segampang mungkin, sesederhana mungkin yang mudah dipahami oleh orang. Jadi sekompleks apapun penelitian kalian, kalau kalian mengemasnya dengan cara yang simple, ya kan, orang akan lebih paham. Jadi sebenarnya presentasi yang berhasil itu bukan yang kita sampaikan itu sulit. Malah ya kalau yang kita sampaikan itu sulit, orang nggak paham, itu sebenarnya presentasinya gagal. Sesulit apapun yang kita kerjakan, kita harus berusaha mengemas itu menjadi bentuk yang sederhana yang mudah dipahami orang. Itu poinnya. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Jadi yang sudah saya alami mengikuti perkembangan mahasiswa, seminar proposal, seminar hasil, biasanya itu pasti isinya teks 90%. Apalagi kalau proposal. Kalau hasil mungkin udah ada grafik, ya kan, udah ada grafik, ada tabel, nah teksnya kan sudah berkurang. Tapi kalau proposal, biasanya yang saya alamin itu hampir 100% kalian buatnya teks semua. Jadi saya ingin itu dibenahi pelan-pelan. Ternyata untuk membuat PowerPoint itu kita butuh waktu gitu loh. Kalau di luar sana waktu saya sekolah itu kalau kami disuruh buat PowerPoint dalam lab meeting, itu kami dikasih waktu seminggu cuma untuk buat PowerPoint. Nah, kalian bayangkan kalau kalian ngetiknya cuma buat teks-teks aja. Mungkin 2 jam selesai kan. Tapi apa yang kalian buat itu orang nggak akan paham. Nah, jadi boleh kalian buatnya teks dulu sebagai draft awal. Boleh, baru nanti yang teks itu coba kalian pikirkan ini dirubah image-nya, kalian cari image-nya. Jadi kami itu untuk buat PowerPoint, sesederhana pun PowerPoint itu butuh waktu. Kenapa? Karena butuh memilih image yang baik, yang bagus tuh kayak mana, baru kemudian ini disetting sedemikian rupa sehingga dia tampilannya menarik. Itu. Jadi, wah gampang tuh, slide-nya cuma 3 kok gitu kan. Usahakan dari slide yang sekecilnya itu pun itu kalian buat sebaik mungkin. Artinya kalau kalian bisa membuat slide itu baik, otomatis nanti mau kalian slide-nya 20, 30, 50, kalian juga sudah ngerti gimana caranya membuat yang baik gitu. Oke, mana tahu nanti pengalaman kalian seminar hasil, kemudian kalian ikut conference nasional misalnya yang ada di Medan. Nah, kalian kan mulai belajar tuh praktek gimana sih caranya presentasi di depan orang yang multidisiplin, yang bidang ilmunya tidak sama dengan kalian, bagaimana cara menyampaikannya ini. Itu suatu tantangan tersendiri. Ya, kalau sesama orang teknik kimia, kalian sampaikan, apalagi kalau sebidang risetnya temanya sama. Gampang kalian sampaikan, dia lihat slide karena kalian aja mungkin dia udah paham. Tapi kalau kalian harus menjelaskan dengan audiens yang beda disiplin ilmu, nah itu suatu tantangan, itu harus juga bisa kalian sampaikan. Dia harus paham apa yang kalian sampaikan, itu tantangan tersendiri loh. Jadi tolong apalah ya, dari sekarang coba PowerPoint-nya diperbaharui. Oke. Karena kita kan sebentar lagi, kita kan akreditasi internasional udah kan yang sedang dikirim laporannya. Jadi kita itu menuju ke go internasional. Nah, jadi harus melihat bagaimana sih standar orang internasional membuat PowerPoint. Tuh. Kalian bisa buka YouTube apa kayak yang skala internasional, mungkin dengan topik yang mirip dengan kalian, isi PowerPoint-nya seperti apa, style dari PowerPoint-nya itu seperti apa gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi tugasnya udah paham ya? Sudah, Ibu. Nah, sudah, saya pikir mau tanya. Boleh tanya apa aja? Ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Iya.
Saya masih bingung Bu mengenai tugas ini. Kan Ibu bilang dibuat agar lebih menarik, seperti kayak buat tambah gambar Hmm, atau tambah ilustrasi begitu Bu. hmm, Mungkin kalau di bagian kan masih bab satu nih kan Bu, hmm, ada bagian tentang perumusan masalah atau hmm, tujuan penelitian. hmm. Kira-kira apa Bu ilustrasi yang bisa kami tambahkan dalam PPT Bu? Ya, Mungkin bagus Ibu tuh. ada saran. Ya, jadi karena kalian masih bab satu, yang bisa kalian ubah itu teksnya ke dalam gambar yang pertama eh, di apa namanya studi literaturnya, penelitian-penelitian terdahulu. Jadi kalian buatlah di situ kalian mau melakukan apa dulu, bahan baku, kemudian prosesnya kayak apa, kemudian produknya apa, itu kan bisa kalian ilustrasikan gambar kan. Oke, baru nanti kalian buat di situ penelitian terdahulu, itu juga bisa ilustrasikan ke gambar. Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang sebidang dengan kalian. Itu buat gambar aja. Buat namanya si ini dan teman-teman tahun sekian, publish di mana dia buatlah dia apa yang dia lakukan. Studi literatur itu kan nggak boleh cuma satu kan, setidaknya saya rasa sebaik-baiknya ada 5 ya, minimal 5. Minimal 5 kalian uraikan apa yang telah dibuat orang lain, itu ilustrasikan aja dalam gambar. Ya, oke. Nah, yang itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, kalau yang tujuan penelitian itu kan sebenarnya sama dengan apa yang mau kalian lakukan kan? Artinya originality kan? Apa beda yang kalian lakukan sama yang sudah dilakukan orang? Originality-nya itu kalau bisa dibuatkan dalam image. Kalau enggak, misalnya originality kalian mungkin di kondisi optimum. Ya, kalau seperti itu ya tinggal kalian buat yang mau kami lakukan itu temperatur sekian, pH sekian atau apa gitu. Nah itu kalau tidak bisa dibuatkan image ya nggak apa-apa dibuatkan dalam bentuk teks, tapi teksnya itu dibuat dia sesingkat mungkin. Kalian buat kondisinya sesingkat mungkin, teks itu yang ditulis sesingkat mungkin, nanti narasinya itu kalian jelaskan secara lisan. Gitu juga dengan ruang lingkup. Ruang lingkup kan berarti kalian akan buat di situ yang mau kalian buat itu misalnya variabel ini A sampai C misalnya kan, variabel apa gitu. Nah, itu dibuat teksnya itu singkat. Nanti kalian uraikan narasinya itu dengan kata-kata kalian sendiri. Itu kira-kira Muhammad. Muhammad apa namanya ya? Ya, gimana? Kira-kira seperti itu. Gimana? Masih ada yang kurang jelas? Saya sudah jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke, makasih. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mana yang bisa diilustrasikan ke dalam gambar, usahakan dia buat gambar. Yang lain, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mau terkait tugas, mau terkait judul yang sudah kalian pilih. Misalnya, Bu, dengan judul yang ini kira-kira ilustrasi gambarnya yang bisa kami buat itu gimana? Gitu boleh, silakan ditanyakan.
Oke, gimana yang lain sudah paham? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya saya Noviva 20091, Bu. Ya. Saya ingin bertanya soal template dari slide di PPT, Bu. Itu kan tadi lebih baik yang berwarna ya, Bu, jangan yang polos sekali. Terus saya selama buat PPT biasanya cenderung kalau berwarna, misalnya ke seperti slide Bu ini, kalau buat teksnya itu saya bingung, dia harus nggak kena ininya, misal ada geometrinya di pinggirnya, nggak kena itunya, atau seperti Ibu aja, atau gimana Bu, biar menarik Bu? Ya, jadi sebenarnya kalau dia kena juga nggak masalah, asal dia warnanya kontras, jangan dia warnanya jadi gimana ya, teksnya jadi nggak kelihatan. Gitu. Asal dia teksnya itu kelihatan, artinya dia sama backgroundnya warnanya kontras, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu, jadi misalnya di sini nih kalian nggak bisa baca dengan jelas nih karena dia kena background ini misalnya, itu yang nggak boleh. Ya kalau kalian ini kalau kalian nanti presentasi nggak pakai template ini juga, saya juga nggak sarankan pakai template ini. Kalau misalnya yang ini judulnya misalnya kan, ini judulnya kalian beri dia warna tersendiri. Kalian buat dia bold, terus ukurannya lebih besar daripada yang bawahnya. Itu malah lebih bagus. Baru nanti yang ini misalnya kalian buat warna yang lain. Yang kedua juga warnanya juga lain, nggak ada masalah. Jadi yang penting adalah pemilihan warnanya itu yang dia cocok gitu loh. Misalnya ya kayak saya bilang tadi, kalau hijau itu masuk ke warna kuning, warna agak merah-merah, orange itu cocok. Ya kan? Misalnya nanti ada yang mau kalian tekankan dalam slide, itu biasanya ada, bisa kalian buat kotak dia di bawah, baru ada teks yang singkat aja yang mau kalian tekankan di situ. Nah, itu latar belakang background dari kotak itu tuh boleh kalian buat berwarna. Jadi kotaknya, backgroundnya kalian buat warna. Misalnya warna kuning. Nah, otomatis teksnya itu warna apa yang dia kontras dengan warna kuning itu? Hijau atau biru gitu ya. Itu boleh. Malah lebih bagus gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita mau tekankan di slide itu kalau kita buat tulisannya dalam kotak dengan warna dan background tersendiri itu lebih bagus. Jadi pusat perhatian orang akan ke situ gitu ya. Ya, jadi kalau ada yang mau kita jadikan fokus di dalam satu slide, itu saya sarankan seperti itu dia tekniknya. Oke, itu kira-kira ya, Afifah. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Yang lain? Yang lainnya gimana? Nanti di kuliah akhir kalau sempat nanti saya kasih contoh slide yang biasa saya tampilkan waktu saya sekolah. Sebagai bahan pertimbangan aja nanti untuk kalian, kira-kira kalau orang luar tuh sukanya slide-nya yang seperti ini gitu ya. Nanti kalau ada waktu saya tampilkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi nanti di slide-nya tugas kalian itu, di halaman pertama kalian kayak biasa lah buat judul, baru buat nama, NIM, sama di kelas apa. Kadang-kadang ada yang partnernya di kelas berbeda kan.
Nah, jadi nanti kalian itu karena waktunya cuma 3 menit sampai 4 menit, nggak usah kalian perkenalkan diri lagi, langsung aja kalian baca judul, langsung kalian masuk ke slide kedua. Jadi nanti saya kan tinggal ngelihat, oh ini judulnya ini mahasiswanya sekian gitu ya. Jadi kalau kalian introduce diri kalian dulu, pasti habis waktu paling nggak 1 menit kan. Jadi kita skip bagian itunya, tapi di slide-nya kalian buatlah nama, NIM kalian, kelas apa. Jadi nanti saya ngelihat dari situ aja. Fokusnya kalian itu di latar belakangnya itu. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian partnernya di kelas lain, itu nanti tinggal koordinasi aja sama partner kalian. Kalian itu mau presentasinya di jadwal kelas yang mana. Misalnya nih kalian kelas apa ya? C ya? Misalnya kalian kelas C, collab grup partnernya kelas D. Kan jadwalnya beda tuh. Jadi kalau kalian mau gabung di kelasnya D yang tadi pagi 7:30 juga boleh. Atau partner kalian yang gabung di kelasnya kalian, di jadwalnya kalian juga boleh, nggak ada masalah. Asal jangan dua-dua kalian presentasi gitu loh. Di kelas C-nya kalian masuk, di kelas D-nya kalian masuk, kan makan waktu. Ya, jadi nggak masalah kalian mau masuk di kelas yang mana nanti untuk presentasinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalian punya Zoom? Kelas ini punya Zoom nggak? Punya, Bu. Oh, punya ya? Nah, gimana? Kalian mau pakai Zoom juga boleh kalau kalian mau pakai Zoom. Jadi nanti tinggal, misalnya yang pegang Zoom siapa? Arafi ya, Arafi yang informasikan sharing linknya di WA group. Ya udah nanti saya join. Gimana? Baik, Bu. Nanti untuk dari Zoom kami saja, Bu. Oh, oke, boleh. Lebih familiar kalian dengan Zoom ya? Oke, boleh. Jadi nanti 10 atau 5 menit sebelum kuliah dimulai, tolong di-share link Zoom-nya, nanti saya join. Oke, semoga nggak ada kendala masalah sinyal ya. Nah, yang saya khawatirkan waktu kalian presentasi, ada pula kendala di sinyal. Nah, itu yang jadi suatu permasalahan untuk kuliah online, ya kan? Semoga aja nggak ada kendala, ya. Tapi nanti kalaupun pada prakteknya ada kendala kayak gitu, nanti kita cari solusinya lah ya. Setelah kuliah ini kalian ada kuliah apa lagi? Ada perancangan alat proses, Bu. Oh ya, jam berapa, Raffi? Jam berapa kuliahnya, perancangan alat proses? 10.50, Bu. 10.50. Lumayan mepet sih waktunya ya. Jadi saya mikirnya minggu depan kalau nanti bisa 10.50 sampai 10.30 atau 10.40 gitu bisa lah ya. Artinya kalau ada yang materinya nanggung presentasi kelompoknya, kalau kita perpanjang waktu 10 menit gitu masih bisa lah ya. Sebelum kalian masuk kuliah berikutnya. Oke lah ya, jadi minggu depan siap-siap dulu lah kelompok 1, 10. Kalau bisa sih sampai kelompok
13 gitulah ya kalau bisa. Kita lihat kondisi waktu lah, artinya kalian standby aja. Kalian standby, nanti kita lihat kondisinya, waktunya, itu selesainya di jam berapa, karena kalian juga ada kuliah berikutnya kan. Jadi nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup kuliah ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Peserta pun sudah mulai berkurang, tinggal 29 orang yang stay. Oke lah, saya tutup kuliah ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.